kami BPMR, maka silakan acara enda. Janah ihubungi narasumber ta, puji Tuhan. Waktu narasumber tape litka. Jadi ibas wari enda waktu si tepat ya, waktu si tepat ibere Tuhan man banta krina. Bagaimana man banta krina perpulungun ras teman-teman ya sing ikuti Jum enda ya. Selaku runggun gereja kami ngatakan bujur man bandu krina ya ibas kerja samata, ibas kita bergabung ibas Jum enda. Janah karilit ngenda waktu ya turken guna berdiskusi. Ras narasumber ta, ras dokter ta enda, mari ras-ras kita kari ikut muat bagin. Jadi man kampe moderator ya, katakan kami bujur selaku runggun gereja. Ngobanci ia turkendu perjumpaan ta enda. Jadi Tuhan kari si masu-masu krina dahinta ibas acara enda, karena Tuhan si masu-masu kita. Endam si kata pengalo-ngalo ibas runggun gereja nari. Ya Tuhan si masu-masu bujur. Ya, berjenda sanganaka sembahyang teman tenda. Melabu mengganggu kel bagi sorana. Jadi babak, iya, jadi babak kami saja kok langsung kita toto, mari ras kita toto krina, toto kita. Isahkan kami melalui bujur man bandu Tuhan, bernyenda pekrina kami anak-anak endu, jemaat GBKP, Runggun Palembang, ras krina keluarga kami. Sebelang kelas sumbak selenda sikut serta bagi PPG keluarga kami. Siate kami bebas bernyenda, resura-sura gunai perlengkapi Tuhan kami aras anak endu. Mekap kekelangan kami dokter Lahargo, si pakai endu bas bernyenda jadi tandi bata. Guna berikan ceramah man kami kerina, juga kami harus dalani kegeluhan kami bas Pak Senda. Maka pasu-pasundu kami kerina Bapa, gelah kai selokan kami bernyenda. Nambahi semangat kami bersendelani situasi kegeluhan kami bas Pak Senda. Terlebih Bapak, tetap kami pengharapan man bandu. Bagai penandangi dokter kami iperlengkapi indu ya bas bernyenda. Kesandu si badia si mereka hikmat man bana. Segala dahi kena kira dahi nenda Tuhan, lalu tetap berkemalangan man bandu. Maka kesandu si badia si masu-masusa. Maka kerina kata si belas kena. Enda kerina nambahi pergegeh, nambahi pengharapan kita kenandangi kegeluhan kami. Bagaimana kami kerina Tuhan pasu-pasundu kami, jape kami tadi ibas bernyenda. Tuhan si masuk-masuk kami. Dalam tato kami bas gelar Yesus, ibenakan kami dahin kami enda. Amin. Iya, Pertua Bapak Katrin. Ya, Gundari kita mulai sesi diskusi entah. Jadi enda iberikan kami kesempatan man moderator ta, Abang Bapak Lita Sinulingga guna Mbak Baisa Bang. Persilakan kami Bang. Ya, jadi juah-juah membantah Krina, terlebih-lebih Dokter Lahargo kemarin SPKJ. Jadi berlebih tuh kami mengatakan buat bujur bas berikan gelar kami kesempatan lagu berbagi ilmu bas Runggun GBKP Palembang. Jadi perbe sitik perkenalkan kami lebih karena Dokter Lahargo kemarin enda spesialis kesehatan jiwa. Jadi ia tadi Gundari i Bogor ras tubuh tahun bulan Oktober tahun 76 kari diperlu kita teleponnya kari terakhir kari banci share untuk lebih lanjut kari didik kari pertanyaan-pertanyaan si kurang puas. Gundari Dokter Lahargo ena terdahin di Rumah Sakit H. Marzuki Mahdi i Bogor. Nah, jadi ia pegawai negeri golongan 4A. Dokter Lahargo enda dari Kitik terus sampai
karena jadi dokter memang goi tanah Jawa. Jadi SD, TK, SD, SMP, SMA, ia i Kota Bogor. Oke, saya ia masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, tamat tahun 2000 sada. Apa benar ya? 2000 sada atau Indonesia. Ya. UI Bang. UI, Universitas Indonesia. Oke, ya Sriwijaya. Inilah karena dari Sriwijaya ini dong. Kemudian ambil spesialis juga di Universitas Indonesia, lulus tahun 2011. Kemudian banyak aktivitas kegiatan pendidikan termasuk fellowship di Korea maupun di WHO. Dr. Lahargo ini banyak berperan. Kemudian sekarang juga di organisasi aktif di sebagai pengurus pusat perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa. Kemudian juga termasuk pengurus ID cabang Bogor, begitu juga sekjen perhimpunan gerontologi medik cabang Bogor. Jadi Dr. Lahargo Enda beberkeliat. Kemarin beberkeliat. Jadi ia anggota Runggun GBKP Bogor, sampai Gundari aktif bes guru KKR. Bagai dokter? Ya. Nah, Kemudian pernah juga diaken di Runggun GBKP Bogor. Jadi tuh kita memang mengatakan bujur banci bertatap muka secara online, res dokter sih memang cukup pakar di bidangnya lah. Jadi kita benar-benar beruntung bisa hari ini banci kita datkan berbagi ilmu. Jadi banci sih katakan bahwa wabah pandemi COVID ini memang tuhu-tuhu menimbulkan bukan hanya faktor fisik atau kesehatan kita, tapi tuhu-tuhu memang enda banci mengganggu kesehatan jiwa, mental, dan psikologis masing-masing. Jadi si tuhuna merasakan perasaan cemas, sedih, stres, bingung, biar, merawa-rawa, si tuhuna suatu perasaan si normal, si tuhuna. Tetapi wajar dan alamiah di tengah di tengah pandemi seperti ini. Jadi krisis seperti ini memang wajar panca indera kita pancingin mendengar, menyaksikan peristiwa ini tuh banci mengganggu kesehatan jiwa. Jadi wajar begitu kayak Krina otak tidak banci menghasilkan suatu yang dikatakan hormon kortisol sih menyebabkan jadi stres. Jadi endam situ juga makanya kita banci mengenal terus mengelola stres emosi kita ibas tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 Wahenda ras kita harus menghadapi new normal. Endam si pengantar gelarnya adalah banci sidat kain enda si harus si begiken ibas Dr. Lahargo. Mungkin sitik pengantar bes kami nari untuk selanjutnya persilakan kami menimpal kami Dr. Lahargo untuk banci men-share selanjutnya. Bujur silakan. Bujur, majuah-juah man banta Krina. Terima kasih buat kesempatannya boleh hadir di pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Puji Tuhan bisa berkumpul bersama dengan semua yang ada di GBKP Palembang dan sekitarnya gitu ya. Jadi topik yang akan aku bawakan pada malam hari ini adalah bagaimana kita mengenal dan mengelola kesehatan jiwa kita, terutama stres emosional kita di saat pandemi ini, dan seperti apa sih new normal yang akan kita hadapi ke depan. Ya. Slide-nya sudah bisa terlihat kira-kira? Sudah. Nah ya, okay. Tadi sudah disampaikan gitu ya. Inilah profilnya. Nanti ada nomor telepon juga di slide ini. Nanti slide ini akan saya sampaikan supaya bisa dibaca-baca kembali, supaya bisa jadi pengetahuan
untuk kita semua. Ya, melihat keadaan pandemi COVID-19 ini, gitu ya, inilah data terbaru saat ini, gitu ya. Kita punya kasusnya itu ada 36.000 sekarang yang sudah terkonfirmasi, dengan yang meninggal itu sudah lewat dari 2.000, gitu ya. Demikian juga yang sembuh itu sudah sampai 13.000, ya. Dan berita terbaru mengatakan bahwa sebagian besar kasus yang positif itu adalah dari OTG, gitu ya, orang tanpa gejala. Sementara pemerintah sudah memulai suatu new normal. New normal ini ada suatu perilaku-perilaku yang baru yang harus kita pelajari. Salah satunya ada cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, itulah yang akan kita lihat ke depannya. Coba kita lihat gambar yang ada di samping, gitu ya. Ini adalah penyakit-penyakit yang menimbulkan suatu kematian di seluruh dunia. Kita lihat posisi paling bawah itu adalah COVID. Dan ini di bulan Januari, angkanya terus meningkat, gitu ya. Masuk di bulan Februari, dia mulai naik, itu COVID-nya, yang paling bawah tadi sudah naik ke peringkat kedua. Dan ternyata kejadian COVID yang menimbulkan kematian dan gangguan masalah kesehatan ini semakin lama semakin meningkat dengan cepat. Di bulan yang ketiga, dia sudah mulai naik terus, gitu ya. Akhir bulan ketiga, mulai papan tengah katanya. Dan mulai masuk bulan keempat, dia mulai masuk ke bagian atas. Dan akhirnya di bulan yang kelima, dia sudah menempati urutan pertama sebagai suatu penyakit yang menimbulkan kematian yang sangat besar, sangat banyak di seluruh dunia. Sehingga akhirnya disebutlah COVID-19 ini sebagai suatu pandemi. Karena dia di seluruh dunia ada dia gangguan ini. Jadi kita bisa lihat bahwa COVID-19 ini nyata, gitu ya. Soalnya banyak juga berita-berita terakhir ini yang mengatakan, oh itu hoax, itu adalah konspirasi, katanya. Tapi kalau melihat kejadiannya, kasusnya, gitu ya, ini memang betul-betul sesuatu hal masalah kesehatan yang sangat serius. Kesehatan fisik jelas menjadi suatu problem yang cukup mengganggu buat kita semua, gitu ya. Tetapi ternyata COVID-19 ini juga memberikan suatu stresor psikososial. Stresor psikososial artinya adalah masalah psikologis yang kemudian memberikan dampak kepada kita. Ya. Kejadian pandemi, kita lihat di berita, nonton di TV, baca di WA group, media sosial, itu memberikan suatu dampak secara psikologis. Ada rasa cemas, ada rasa khawatir, gelisah, bingung, apa yang mesti dilakukan. Kemudian beberapa kantor menginstruksikan untuk working from home, gitu ya. Ternyata working from home atau bekerja dari rumah juga tidak gampang. Ini menurunkan penghasilan kita, menurunkan pendapatan. Ada beberapa yang harus kemudian kehilangan pekerjaan gitu, dari usaha-usaha yang dia kerjakan dan lakukan. Memberikan masalah secara psikologis juga pada akhirnya. Anak-anak diminta untuk belajar dari rumah, study from home. Beberapa anak mudah untuk melakukan ini, beradaptasi karena ada fasilitas-fasilitas, internet, gadget, tapi buat anak-anak yang lain ada kesulitan hal-hal ini untuk dikerjakan, dan ini memberikan dampak stres bagi anaknya dan juga bagi orang tuanya. Orang tua harus mengajari anak, menyiapkan PR-nya, belum lagi urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Pemerintah menganjurkan memberikan suatu kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini juga memberikan masalah. Tidak jarang ada banyak masyarakat yang emosi, marah dengan situasi yang seperti ini. Kemudian, belum lagi kita beradaptasi dengan keadaan itu, muncul lagi kebijakan baru, new normal. Ada lagi perubahan-perubahan yang terjadi. Dan ini semua memberikan suatu dampak stresor psikososial bagi kehidupan setiap orang yang mengalaminya. Belum lagi kita lihat ada teori konspirasi, ada stigma, oh kalau misalnya ini ada orang yang terpapar COVID, jangan mau ada orang itu di dekat kita. Jangan ada orang itu di wilayah kita. Padahal udah sehat, udah sembuh. Padahal hanya ODP, gitu ya. Tapi itu pun juga menjadi hal masalah buat kita. Berita-berita hoax yang sekarang ini banyak kita dapatkan, yang tidak jelas sumbernya dari mana, dan kita terpapar oleh semuanya itu.
Sehingga COVID-19 katanya bukan cuma pandemi, tapi juga infodemi. Ya, jadi ada banyak berita-berita yang terlalu banyak dan berlebihan. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa itu membuat suatu alat swapriksa masalah psikologis secara online, gitu ya. Ini bisa diakses di website www.pdskji.org. Jadi kalau buat kita semua jemaat yang mau memeriksakan masalah psikologisnya, jangan-jangan aku sudah ada masalah psikologis nih. Untuk memastikannya, boleh mengisi instrumen kuesioner yang ada secara online ini. Dan kita nanti akan langsung mendapatkan hasilnya, gitu ya. Apakah kita mengalami masalah psikologis atau tidak, gitu ya. Nah, kami memeriksa sebuah data ini di tanggal 1 Mei, gitu ya. Jadi ada bulan lalu, itu sudah ada 1.522 yang melakukan pemeriksaan masalah psikologis online-nya. Artinya ada cukup banyak udah masyarakat yang ingin memeriksakan, saya sudah terganggu belum masalah psikologis saya ini. Dan kita dapatkan dari data yang kita ambil, gitu ya, kebetulan saya di pengurus pusat, gitu ya, jadi ini data-datanya bisa kita dapatkan. Ternyata yang merasa bahwa mereka punya masalah psikologis itu sebagian besar perempuan, 76,1%. Respondennya adalah perempuan, sehingga bisa diasumsikan kaum perempuan adalah kaum yang paling merasa bahwa dirinya punya masalah psikologis terkait dengan pandemi COVID-19 ini, dengan berbagai alasan yang berbeda-beda tentunya. Usia 14-71 tahun. Nah, kita dapatkan dari hasil tersebut, ternyata ada 64,3% itu responden yang mengisi sudah mengalami gangguan cemas dan depresi. Nah, ini adalah data yang ada, gitu ya. Jadi real, ini di Indonesia kejadiannya. Apa gejala cemas yang muncul? Ada pikiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada rasa khawatir yang berlebihan. Mudah menjadi marah, mudah menjadi jengkel. Nah, ini yang seringkali menimbulkan konflik di rumah tangga, antar anak, orang tua dengan anak, suami istri, atau dengan lingkungan masyarakat, atau mungkin kita jemaat juga seringkali berbeda pendapat, karena memang dampak dari gangguan kecemasan itu, kita menjadi lebih sensitif, gampang tertrigger, mudah untuk menjadi marah, sulit menjadi rileks. Ini juga merupakan dampak dari gangguan cemas. Kemudian ada gangguan depresi. Nah, gejala-gejala yang kami dapatkan adalah paling banyak gangguan pada pola tidurnya. Menjadi sulit tidur pada malam hari atau yang kita sebut insomnia. Tidur tapi terbangun-bangun. Atau ada pola tidur yang berubah. Tidurnya menjadi lebih malam atau sampai pagi, bangunnya lebih siang. Nah, ini juga yang menjadi gejala depresi yang bisa menyebabkan masalah psikologis lanjutan. Kemudian ada rasa kurang percaya diri. Mau kembali ke kantor, kembali nanti mau ke gereja nih, ada new normal seperti apa nih, gitu ya. Itu ada ternyata memang dampaknya kurang percaya diri. Badan menjadi lelah, tidak bertenaga, lesu, gitu ya. Malas bergerak. Nah, ini gejala dari depresi. Kemudian ada kehilangan minat, kehilangan kegembiraan. Sesuatu yang tadinya dikerjakan dengan sukacita, itu menjadi menurun dia. Ini adalah gejala-gejala depresi yang kita temukan, dan angkanya cukup tinggi, 64,3%. Selain itu, kita mendapatkan juga bahwa masyarakat sudah mulai merasakan trauma psikologis. Dari hasil pemeriksaan kita secara online, swapriksa masalah psikologis online ini, ada 80% masyarakat yang melaporkan bahwa dia mengalami trauma psikologis. Apa gejala-gejalanya? Ada 2 gejala utama trauma psikologis yang kita dapatkan. Pertama adalah merasa berjarak, merasa terpisah dari orang lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah kita harus stay at home, working from home, bekerja dari rumah, tinggal di rumah aja, belajarnya dari rumah. Ternyata ini memberikan suatu dampak trauma psikologis bagi setiap orang yang mengalaminya. Oke, kita masih bisa chatting di WhatsApp, di Line, media sosial, kita bisa video call, kita bisa mendengar suaranya, tapi ternyata itu tidak bisa menggantikan suatu pertemuan fisik yang nyata, ya. Sehingga merasa berjarak terpisah ini memberikan suatu trauma psikologis bagi mereka yang mengalaminya.
Dan ada rasa hati-hati, ada rasa waspada, ada rasa berjaga-jaga terus-menerus. Ledakan amarah, mudah kesal, sulit tidur, konsentrasi menjadi terganggu, gitu ya. Fokus, konsentrasi, memori juga jadi terganggu dia. Sesuatu pekerjaan yang tadinya mudah, yang tadinya cepat dikerjakan, ini kok jadi lambat ya? Pikiran kok jadi lemot ya? Kok saya biasanya bisa cepat nih, tapi kok ini lambat sekali geraknya? Nah, ternyata itu bagian dari trauma psikologis tersebut, gitu. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ya ada dampak psikologis yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19 ini. Nah, gejala stres dan cemas itu seperti apa tadi oleh moderator sudah disampaikan gitu ya, bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak stres kepada kita, dan rasa stres, cemas, khawatir, bingung itu adalah hal yang wajar, reaksi normal di tengah situasi yang tidak normal. Nanti kita belajar bagaimana cara mengelolanya. Karena meskipun dibilang normal, tapi kalau ini sudah berlebihan, sudah berkepanjangan, tentunya memicu hal-hal yang tidak nyaman bagi kehidupan kita. Kita jadi menderita, kita jadi terganggu fungsinya, relasi kita dengan orang lain juga menjadi terganggu. Nah, itu bukan merupakan suatu kualitas hidup yang baik tentunya. Apa yang terjadi di dalam otak kita ketika kita menyaksikan, mendengar, dan melihat suatu situasi yang berbahaya, situasi yang mengancam, ya. Kalau dilihat dari gambar ini, ada bagian otak, bagian depan, ini kita sebut namanya prefrontal cortex. Dia adalah bagian otak yang fungsinya menganalisa situasi yang diterima oleh panca indera kita. Kita melihat ada berita, kita membaca, ada informasi, ada situasi yang membahayakan, situasi yang mengancam, maka otak ini akan mengaktifkan bagian otak tengah yang kita sebut amigdala. Ini adalah pusat dari emosi kita. Dan pusat emosi ini akan kemudian mengaktifkan dan mengeluarkan suatu hormon yang namanya kortisol. Kortisol ini kita sebut sebagai hormon stres. Hormon stres ini akan didistribusikan dia ke seluruh organ tubuh kita. Pada jantung, dia akan menyebabkan denyut jantung kita berdetak lebih kencang. Jadi kita berdebar-debar, gitu ya, deg-degan, yang rasanya nggak nyaman. Pada pernafasan, dia akan menyebabkan nafas kita kok jadi sesak ya, jadi berat nih, kok kayak ada batuk-batuk nih, sehingga kita mulai mikir, oh jangan-jangan saya kena COVID. Gitu. Padahal itu adalah reaksi stres karena hormon kortisol ini. Pada pencernaan, terjadi asam lambung yang meningkat, terjadi GERD, gastroenteroreflux disorder, penyakit mahnya jadi kambuh, kembung, mual, muntah, diare, terjadi begitu. Kulit-kulit terasa gatal, kemerahan, otot kok rasanya tegang, kepala berat, badan nggak enak ini rasanya. Nah, kalau dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium ronsen tidak ditemukan adanya gangguan-gangguan yang berarti. Ini yang kita sebut namanya reaksi psikosomatik. Jadi psikosomatik itu keluhannya di fisik kita, tapi masalahnya bukan di organ fisiknya, tapi masalahnya di psikologis, pikiran dan perasaan kita. Penyebabnya apa? Kortisol. Kenapa ada kortisol? Karena kita terlalu banyak terpapar dengan banyak berita informasi yang tidak menyenangkan, yang berbahaya, yang mengancam. Nah, itulah yang terjadi, stres, cemas, dan berbagai gangguan-gangguan psikologis dalam diri kita. Nah, sekarang dengan adanya COVID-19 ini, bagaimana sebenarnya harusnya sikap mental kita menghadapinya? Coba kita ingat 3 bulan yang lalu gitu ya, ketika pemerintah mengumumkan, oh ini ada COVID nih di Indonesia gitu ya. Wah, kepanikan terjadi di mana-mana. Hand sanitizer kosong gitu ya. Kemudian masker juga hilang dari pasaran, orang banyak memborong sembako, terjadi kepanikan. Ya, semuanya reaktif gitu, bertindak yang menurut mereka benar tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Kita juga berada dalam pusaran kepanikan itu mungkin. Kembali kita ke rumah, nonton di berita, mulai diberitakan setiap saat adalah tentang COVID-19, tentang corona. Nonton, mendengar, menyaksikan, kemudian mulai otak kita mempersepsikan, wah corona ini berbahaya, menakutkan.
Sehingga muncullah suatu sikap mental yang akan menentukan kondisi psikologis kita saat dulu dan sampai sekarang ini masih berlaku, gitu ya. Ada dua sikap mental yang mungkin terjadi. Yang pertama namanya reaktif. Yang kedua kita sebut responsif. Kita mau belajar dengan sederhana seperti apa sikap mental ini, ya. Sikap mental yang reaktif itu adalah sikap mental yang sifatnya cepat, agresif. Terjadi ketegangan di sana terhadap keadaan. Nah, ini bisa memicu cemas, stres dan kemudian panik. Kita lihat di gambar yang di bawah ini, gitu ya. Ada ketegangan, kepanikan di situ. Karena sikap mental yang reaktif, ya ini yang terjadi. Tetapi sikap mental responsif adalah sikap mental yang tenang, terukur, gitu ya. Bukannya tenang tapi santai, tapi terukur, ya. Tidak buru-buru, memikirkan, menganalisa dulu situasi, baru kemudian memberikan respon yang tepat. Nah, kira-kira sikap mental kita selama ini seperti apa, gitu ya? Kalau reaktif, ya jelas yang terjadi adalah kita menjadi cemas, stres, dan panik pada mereka yang punya kapasitas mental kurang baik. Tetapi sikap mental responsif akan membuat kita tenang, tapi bukannya santai, gitu ya. Kita akan mulai mengukur tindakan yang perlu dilakukan. Kita coba pelajari dari kasus yang lebih sederhana. Oke, virus corona itu krisis yang besar. Ini contoh sederhananya. Misalnya pada suatu hari anak kita memecahkan sebuah gelas yang sangat kita sayangi. Apa yang akan kita lakukan? Menyaksikan, mendengar, melihat peristiwa itu. Sebuah gelas yang sangat kita sayang, harganya mahal, tiba-tiba pecah dari tangan anak kita. Kalau kita bersikap reaktif, kita akan bertindak cepat, marah, kita akan teriak, kita akan cubit anak kita itu. Dan apa yang terjadi berikutnya? Anak kita akan menangis, dia akan sedih. Dan ketika melihat anak kita sedih dan menangis, kita pun jadi kecewa dengan tindakan kita. Kita pun jadi menyesal dengan apa yang kita lakukan. Hubungan kita dengan anak kita menjadi buruk. Relasi antara orang tua dan anak menjadi tidak baik kemudian. Dan itu menjadi peristiwa traumatis dan membuat hari itu menjadi hari yang sangat buruk pada akhirnya. Inilah yang terjadi ketika reaktif menjadi pilihan dari sikap mental kita. Tetapi coba kita lihat sikap mental yang lain, yaitu responsif. Ya, kita saat itu merasa marah, gitu ya. Kita waktu itu merasa kesal, kita merasa kecewa, tapi yang kita lakukan terlebih dahulu adalah berusaha menenangkan diri. Coba lihat situasi dengan seksama. Pertama kita bisa bernafas dalam, menenangkan hati kita. Kita lihat, oh iya, yang penting adalah anak saya. Oh iya, dia baik-baik saja. Ada luka nggak ya? Coba dilihat tangannya, kakinya. Oh dia ngerasa takut nggak ya? Fokusnya adalah kepada anak kita, yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada gelas yang pecah itu. Kemudian kita menilai situasi. Oh iya sih, ini gelasnya mahal, dan ini waktu itu aku dapatnya juga susah, tapi bisa digantilah. Sekarang banyak kok di IKEA, banyak kok di Bukalapak, Tokopedia, bisa nanti aku beli lagi lah kalau udah ada uangnya. Kita bisa menilai situasi dan kemudian memutuskan. Kemudian kita bisa melakukan aksi, kita bersihkan pecahan itu. Kemudian kita tunjukkan kepada anak kita, oke, setiap orang bisa bikin kesalahan, tapi begini cara menyelesaikan dan memperbaiki kesalahannya. Kemudian kita berikan refleksi kepada anak agar hal tersebut tidak terulang lagi. Hati-hati nanti ya kalau pegang gelasnya. Dan anak kita peluk anak kita. Dan hari itu menjadi hari yang menyenangkan. Meskipun tadi diawali dengan situasi yang tidak enak. Disinilah perbedaan antara reaktif dan responsif. Ya. Sehingga responsif itu harusnya menjadi sikap mental yang kita pilih. Kita pilih. Kita bisa memilih sikap mental ini. Kita tidak harus menjadi spontan dan reaktif, tapi kita bisa memilih sikap mental ini. Itulah kebebasan kita untuk memilih. Nah, respon menghadapi krisis pun seperti itu. Ya. Sama juga menghadapi pandemi COVID-19 ini. Langkahnya, coba bernafas dalam, menenangkan diri, coba nilai situasinya, termasuk nanti menghadapi new normal. Tidak usah reaktif, gereja sana sudah buka ya, kita pun harus buka juga, jangan sampai kalah. Nah, itu dia. Kita responsif. Menilai situasi, baru kemudian melakukan aksi, dan kita refleksikan itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat kita dengar berita mengkhawatirkan, bernafaslah dulu dengan tenang, ambil jarak dulu dari segala sesuatunya, hitung untung ruginya, tidak berlebihan, atau anak muda sekarang bilangnya lebay,
tapi tidak juga abai atau menganggap ini suatu hal yang sepele. Ada sikap-sikap yang terukur dari itu semua. Yang kedua, cari sumber berita yang dapat dipercaya. Sekarang ini banyak sumber yang abal-abal, berita hoax. Justru kalau kita baca yang begitu-begitu, itu memicu cemas, stres, dan panik diri kita. Gitu ya. Tidak semua berita itu benar, tidak semua berita itu penting, nggak semua berita itu bermanfaat. Jadi kita saring dulu berita itu, baru kemudian kita sharingkan kepada orang lain. Jadi saring sebelum sharing. Seringkali kita gampang nih forward gitu ya. Ternyata bukan berita yang baik, bukan berita yang bermanfaat dan penting. Dan itu dibaca oleh orang lain dan mengalir ke sana. Dari diri kita bisa saring terlebih dahulu berita itu. Barulah kita lakukan aksinya. Oh, pemerintah anjurkan cuci tangan teratur. Ayo cuci tangan kita. Buat kebiasaan baru. Oh, pakai masker keluar rumah, pakai maskernya. Jaga jarak 1 meter, jaga jarak. Harus dianjurkan meningkatkan imunitas tubuh dengan olahraga, makan makanan bergizi, tidur cukup. Kita coba lakukan aksi-aksi tersebut. Fokus pada berita yang dipercaya, gitu ya. Ambil tindakan yang sesuai. Dikatakan PSBB, jangan mudik, kemudian mulai new normal. Nah, kita coba lakukan semuanya secara bertahap. Kemudian refleksikan apa yang sudah kita pikirkan dan lakukan itu, move on, jalani hidup. Kita tetap bisa mendapatkan hidup yang baik. Jadi sikap mental responsif akan bikin hidup kita lebih nyaman, lebih tenang. Ini akan menghemat waktu kita, menghemat uang, menghemat energi kita, menghemat psikologis kita, jadi tidak terlalu terbeban berat. Ya, sedikit saya bacakan 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan itu yang diperlukan. Hati yang gembira adalah obat. Itulah jawaban dari keadaan yang sekarang kita alami ini. Emosi positif, kualitas kesehatan yang baik bisa didapatkan kalau kondisi psikologis kita juga tenang. Mendapatkan hati yang gembira akan membuat daya tahan imunitas tubuh kita menjadi baik. Nah, langkah-langkah apa nih yang bisa kita lakukan untuk membuat kita bisa jadi tenang dan memiliki hati yang gembira, ya? Ada perbedaan antara saat stres dan saat rileks. Kalau kita stres, reaktif seperti tadi, gitu ya, emosional, panik, cemas, marah, itu akan meningkatkan denyut jantung kita, meningkatkan tekanan darah kita, meningkatkan gula darah di dalam tubuh, otot menjadi tegang, keluar hormon yang namanya kortisol dan noradrenalin, itu hormon stres. Dan biasanya kalau orang yang stres itu mukanya terlihat lebih tua daripada umurnya. Nah, itu dia. Jadi karena ada sistem saraf simpatis di sana yang bekerja. Nah, tapi kalau kita rileks, santai, tenang, gembira, nyaman, nah ternyata yang bekerja itu adalah sistem saraf parasimpatis. Dan ini menimbulkan denyut jantung, tekanan darah, gula darah itu normal. Tidak ada ketegangan otot dan hormon-hormon stres tadi itu tidak muncul di dalam tubuh kita. Nah, sekarang pertanyaannya gimana supaya kita bisa rileks, bisa santai? Inilah kita lakukan yang namanya manajemen stres, ya. Pertama, fokus dulu. Apa yang bisa kita kontrol, apa yang nggak bisa kita kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol apa? Virusnya ini nggak bisa kita kendalikan, gitu ya. Kita nggak bisa menentukan kebijakan-kebijakan sendiri, gitu ya. Kita mengikuti kebijakan pemerintah. Kita nggak bisa mengontrol perilaku orang lain. Itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Diri kita, sikap kita, pikiran kita. Itu yang bisa kita kontrol. Nah, kemudian bedakan antara, sekarang kan banyak ya, ya udah deh Indonesia terserah gitu ya, jadi terserah gitu kan. Nah, beda ini yang namanya terserah, yaitu menyerah gitu ya, tapi kita lebih coba mengandalkan Tuhan, yaitu dengan berserah secara spiritual, rohani. Kita perlu juga melakukan ini untuk membuat kita lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, secara psikologis sekarang, ya. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia itu sudah mengeluarkan suatu tips bagaimana kita menjaga kesehatan jiwa saat wabah COVID-19. Pertama, terimalah rasa cemas, sedih, dan stres itu sebagai suatu perasaan yang normal saat menghadapi krisis ini. Tidak apa-apa kita mengalami hal yang begitu. Tetapi jangan berlama-lama membiarkannya. Coba kita bicara dengan orang-orang terdekat kita seperti keluarga dan teman.
supaya bisa meredakan perasaan tersebut. Karena kalau kita berbicara, menyampaikan apa yang kita rasakan, itu suatu bentuk ventilasi. Dan ventilasi itu akan membuat kita plong, akan membuat kita lega, meringankan kondisi beban psikologis kita. Yang kedua, batasi informasi. Jangan terlalu banyak nonton berita-berita tentang corona, COVID. Jangan terlalu banyak baca berita-berita di WhatsApp, grup, di media sosial tentang COVID, corona. Setiap hari ada saja. Kita bisa kok men-skipnya, menghapusnya, atau coba jaga jarak gitu ya. Lakukan yang namanya diet media sosial. Ya, boleh tuh 1 hari cuma sejam aja lah, cuma baca-bacanya yang seperti itu, ya. Dan dapatkan sumber berita dari berita yang terpercaya. Pemerintah, Kementerian Kesehatan, itu sumber-sumber yang bisa kita percaya dan kemudian kita lakukan apa hal-hal yang dianjurkan. Membaca berita-berita dari sumber yang tidak ada informasi yang jelas, abal-abal, hoax, justru akan menambah kecemasan kita. Katanya begini, katanya di sana begini, ada video ini terjadi di gini, ya, itu akan menambah kecemasan kita. Batasi dan pilah informasinya. Kemudian, kalau kita memang mengalami stres, hindari merokok, hindari alkohol, hindari narkoba untuk mengatasi hal yang nggak nyaman, gitu ya. Coba berkonsultasi dengan profesional seperti psikiater, psikolog, konselor, pendeta, gitu ya. Mereka punya kompetensi untuk bisa membantu kita meredakan stres dan perasaan yang tidak nyaman. Pada waktu di rumah saja, tetap jalankan pola hidup yang sehat. Makan makanan bergizi, hindari penggunaan mecin, MSG, monosodium glutamat. Itu akan membuat lelah saraf otak kita. Perbanyak makan sayuran, buah-buahan, ikan-ikanan, makanan-makanan yang segar. Hindari penggunaan pesan junk food yang terlalu berlebihan, gitu ya. Lakukan olahraga yang teratur. 30 menit kita berolahraga, maka otak kita akan mengeluarkan suatu hormon yang kita sebut endorfin. Nah, endorfin itu adalah hormon anti-stres. Dia akan membuat kita rileks dan santai. Dan itu kita bisa dapatkan dengan berolahraga minimal 30 menit. Tidur cukup pada malam hari. Jam tidur dan jam bangun kita setiap hari usahakan sama. Itu akan membuat jam biologis tubuh kita teratur. Dan itu akan baik bagi kesehatan fisik dan mental kita. Jangan begadang karena di rumah aja nggak apa-apa lah tidur jam 2, jam 3, nonton drama Korea gitu ya ibu-ibu, atau nonton film-film, lihat berita gitu ya. Tidak. Jam tidur harus sama setiap hari meskipun libur, meskipun di rumah saja. Tidur jam 10, bangun jam 5, jam 6 pagi, 6 sampai 8 jam tidur itu akan baik sekali ya. Kemudian pada waktu kita memang harus di rumah saja, jangan lupa untuk tetap berkontak sosial dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayang di luar sana, keluarga kita, relasi, sahabat, teman. Demikian juga buat anak-anak yang ada di rumah. Anak KKR mereka harus selalu terhubung dengan teman-temannya. Jangan sampai mereka tidak ada kontak, tidak ada komunikasi gitu ya. Itu sangat penting buat kesehatan jiwa mereka juga. Dan atasi emosi dengan skill keterampilan. Nah, pada hari ini akan disampaikan seperti apa nih keterampilan mengatasi emosi yang tidak enak yang kita rasakan sekarang. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, gitu ya, tapi kita coba mengatasinya, ya. Dan dapatkan pertolongan profesional bila memang dibutuhkan. Nah, ini teknik manajemen stres dari WHO, World Health Organization, yang bisa kita manfaatkan bersama. Ada 5 teknik. Yang pertama, teknik grounding namanya, gitu ya. Yang kedua, teknik melepaskan diri dari stres yang mencengkram kita, gitu ya. Teknik bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita, berbuat baik dan memberi ruang. Kita coba lihat yang pertama, ya. Grounding. Bayangkan kita berada di sebuah pohon, sedang naik ke atasnya, lagi manjat pohon, tiba-tiba saat di atas pohon itu terjadi badai. Ada angin topan, ada halilintar, kemudian itu membuat kita takut, gitu ya. Kita sedang dalam bahaya, bisa jatuh ke bawah dan terjadi cedera. Apa yang kita mau lakukan? Apakah kita akan tetap di pohon tersebut? Tentunya tidak. Yang perlu kita lakukan untuk membuat kita tenang adalah kembali ke tanah, kembali ke bawah.
itulah yang disebut sebagai grounding. Kembali ke bawah supaya kita bisa menapak di lantai gitu ya, di tanah. Disitulah kita bisa mendapatkan ketenangan. Ya, jadi badai tersebut bisa juga itu adalah badai emosi kita. Kita punya pikiran, perasaan yang berat, punya ketakutan terhadap masa, kayak mana ini ya kalau corona ini, gimana dengan usaha, pekerjaan, sudah ada yang meninggal keluarga terdekat kita, ada ketakutan. Itulah badai emosi. Demikian juga berbagai kenangan-kenangan pahit di masa lalu. Ada rasa marah di sana, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada kebingungan. Itulah badai emosi yang sedang kita rasakan. Dan tidak gampang kita melawannya, gitu ya. Sehingga langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah grounding. Ya, grounding itu apa? Nah, jadi kalau ada badai emosi, kita lakukanlah grounding. Langkah pertama melakukan grounding adalah kita mengetahui dulu apa yang sedang kita rasakan. Oh, saya ini sedang cemas. Oh, saya ini sedang takut. Oh, saya ini sedang khawatir tentang masa depan. Oh, saya ini sedang mengingat masa lalu yang kelam, yang pahit. Itu kita coba ketahui dulu. Nah, itu langkah pertamanya. Ya. Kemudian berikutnya, pada teknik grounding ini, kita coba untuk menenangkan diri dengan cara mengatur pernafasan kita. Gitu ya. Boleh kita coba lakukan bersama, gitu ya. Tarik nafas dalam dari hidung, pelan-pelan, tahan sebentar, kemudian kita buang perlahan dari mulut kita. Sampai habis. Tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, buang perlahan-lahan dari mulut. Nah, ini teknik grounding yang berikutnya, gitu ya. Kita mengatur pernafasan kita dan fokus hanya kepada pernafasan saja, gitu ya. Itu akan membuat oksigen masuk ke dalam sirkulasi darah kita dan akan membuat saraf otak kita menjadi lebih rileks dan tenang. Pengaturan pernafasan. Langkah berikutnya adalah coba tekan kaki kita ke lantai. Boleh kita lakukan juga sekarang, gitu ya. Sambil duduk, sambil berdiri, kita letakkan kaki kita menapak di lantai sepenuhnya, gitu ya. Rasakan kaki yang menempel tersebut di lantai. Kemudian berikutnya rentangkan tangan kita. Rasakan tangan yang merentang ini, gitu ya. Kemudian kita dekatkan ke dada kita, ke perut kita kepalkan tangan kita, gitu ya. Nah, ini adalah langkah-langkah grounding. Akan membuat fokus kita bukan kepada pikiran dan perasaan yang memancing kita untuk membuat kita tidak nyaman. Tapi fokus kita adalah kepada tubuh kita pada saat ini. Ini yang kita jadi turun tadi dari pohon yang lagi kena badai ke tanah gitu ya, untuk kemudian menapak kembali grounding. Kemudian berikutnya, setelah kita melakukan itu, bisa juga kita melakukan, coba gunakan semua panca indera kita. Kita stimulasi semua panca indera kita, ya. Gunakan penglihatan kita untuk melihat apa benda-benda yang ada di sekeliling kita. Kemudian sebutkan nama-nama benda tersebut. Misalnya kita lihat, oh ada handphone di sana. Oh, ada jam dinding. Ada gelas di situ. Kemudian ini ada kursi yang sedang kududuki. Nah, gunakan penglihatan, sebutkan 5 benda yang ada di sekeliling kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, coba dengarkan 4 benda, 4 suara yang kita dengar lewat pendengaran kita, auditori kita. Ada suara TV, ada suara lagu, itu suara pesawat, suara mobil, suara ayam yang berkokok, suara hujan yang turun. Kita dengarkan 4 benda atau suara yang kita dengar. Kemudian berikutnya, coba hirup udara dan cium. Ada bau aroma apa yang kita hirup? Oh, ini ada aroma rumput yang terkena air hujan. Oh, ada aroma masakan. Oh, ini ada aroma kopi misalnya. Ada makanan. Nah, itu coba kita hirup dan kita beri nama apa aroma tersebut. Kemudian kita rasakan di mulut kita ada rasa-rasa tertentu yang sedang kita rasakan pada saat misalnya mengunyah permen karet, atau ada sisa makanan yang kita rasakan gitu di dalam mulut kita. Kemudian kita coba sentuh benda-benda yang ada di sekeliling kita.
Kita sentuh misalnya meja, kita rasakan ujungnya gitu ya. Kemudian kita misalnya ada gelas, kita pegang gelas tersebut dan rasakan bagaimana bentuknya gelas itu. Ini yang namanya teknik grounding. Kalau kita lakukan, kita jadi turun dari badai emosi tersebut dan membuat keadaan kita aman. Dan selanjutnya, kita coba berinteraksi dengan lingkungan yang nyata, yang kita rasakan, oh ini anakku lagi bermain, oh ini ibuku lagi masak, oh ini lagi ngobrol dengan suami. Nah ini langkah-langkah grounding. Ya, memang grounding ini tidak membuat badai emosi kita hilang, tapi dia akan menjaga kita tetap aman dari badai tersebut. Mungkin badai emosi itu lama, mungkin juga cepat berlalunya. Tetapi dengan melakukan grounding, kita berada di keadaan yang aman. Ini langkah teknik yang kita sebut grounding. Teknik yang kedua adalah coba kita lakukan unhooking atau melepaskan diri. Nah, melepaskan diri dari apa? Dari perasaan, dari pikiran yang tidak enak. Nah, pertama, tidak apa-apa. Ada pikiran-pikiran yang tidak nyaman. Kita kesel, marah, emosi. Itu biarkan dia hadir dalam pikiran dan perasaan kita. Ya, jadi ketika kita merasa seperti itu, mungkin membuat kita nggak bisa fokus ngerjain sesuatu, membuat kita jadi emosi, sensitif. Rasakan, oke ini aku lagi merasa seperti ini. Nggak usah dilawan-lawan, gitu ya. Nggak usah ditengking, disuruh pergi, gitu, diusir, nggak apa-apa. Biarkan, hayati apa yang kita rasakan tersebut. Kemudian kita namai perasaan itu. Kita bilang kepada diri, oh ini suatu perasaan yang sulit nih. Aku merasakan hal yang gak enak. Ada kerasa sesak nih di dada. Aku saat ini sedang marah ya. Ada pikiran yang sulit tentang masa depan. Lagi cemas saat ini. Kita kasih nama itu, perasaan tersebut. Dan setelah itu, kembali fokus melakukan hal-hal yang kita kerjakan. Perhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini namanya teknik unhooking atau melepaskan diri. Jadi, biarkan perasaan itu hadir, kasih nama pada perasaan tersebut, dan kembali fokus kepada hal yang kita sedang kerjakan. Kemudian yang ketiga, coba kita bertindak sesuai dengan nilai kita. Kita sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami, istri, dan anak, tentunya punya nilai-nilai yang penting bagi diri kita. Misalnya apa? Value kita. Oh, kita ini orang yang suka bekerja keras. Saya ini senang berbuat baik. Saya ini ringan tangan. Saya ini orangnya berani. Nah, itu nilai-nilai positif dari diri kita. Nah, ketika kita menghadapi situasi sulit, pilihannya 3. Kita mau pergi gitu ya dari situasi tersebut yang mungkin agak sulit, atau kita terima situasi sulit, rasa sakit yang memang nggak bisa dirubah itu, tapi tetap kita menjalankan nilai-nilai kita, value yang kita miliki, atau kita menyerah dan meninggalkan nilai-nilai tersebut dengan melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan nilai-nilai. Marah yang berlebihan gitu ya, kemudian meledak emosinya, kemudian kita melakukan mungkin kekerasan secara verbal atau secara fisik, lempar barang, merusak benda-benda di rumah. Nah, apakah itu pilihannya? Atau pilihannya menerima hal yang nggak enak itu, tapi tetap menjaga nilai-nilai terbaik yang kita miliki. Ya. Kemudian, langkah yang keempat dalam manajemen stres adalah doing kindness, berbuat baik. Nah, ternyata berbuat baik pada orang lain itu adalah merupakan manajemen stres. Kita bisa lihat orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita, kita bisa berbuat baik kepada istri kita dengan membantu dia masak misalnya, membantu anak kita mengerjakan PR-nya, membantu orang tua kita membereskan rumah. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan judul berbuat baik. Berbuat baik akan memberikan energi yang positif, memotivasi kita sehingga kita bisa menjadi lebih tenang dan nyaman. Yang kelima adalah memberikan ruang. Kalau kita berbicara tentang memberikan ruang, coba kita lihat langit, gitu ya. Langit itu punya ruang yang sangat luas. Di dalam langit itu bisa terjadi berbagai macam cuaca. Ada cuaca hujan petir, ada cuaca hujan panas terik matahari. Tapi langit itu tetap seperti itu. Dia tidak dirugikan oleh berbagai cuaca yang terjadi. Bisa ada hujan salju, cepat atau lambat berubahnya cuaca, langit tetap memberikan ruang. Nah,
pikiran dan perasaan kita itu seperti cuaca yang selalu berubah gitu ya. Dan diri kita itu seperti langit. Berikan ruang untuk perasaan-perasaan yang gak enak. Perasaan sakit, kesel, emosi, marah, berikan ruang untuk itu semua. Nah, ini 5 teknik kita melakukan manajemen stres ya. Kesehatan jiwa anak dan remaja juga penting diperhatikan gitu ya. Nggak bisa kita mengabaikannya. Bagaimana caranya? Hadirlah dengan kesungguhan hati buat mereka. Waktu mereka ngajak bermain, waktu mereka ngajak ngobrol, jangan kita fokus ke gadget saja gitu ya. Dengarkan, perhatikan apa yang anak-anak itu ceritakan, sampaikan, atau ajak bermain, bercerita. Ya, hadir dengan kesungguhan hati. Beri anak-anak ini kesempatan terhubung dengan teman-teman sebayanya, dengan keluarga, teman-teman sekolah, teman-teman sepermainannya. Itu akan membuat kontak itu, terhubung itu akan menjadi baik. Kalau perlu memberikan informasi, berikan informasi yang tepat. Batasi informasi yang terlalu berlebihan tentang COVID ini bagi anak. Ciptakan situasi di rumah yang aman, baik fisik maupun emosional. Sebagai orang tua jangan marah-marah, jangan emosi, jangan melakukan hal-hal yang membuat anak merasa tidak enak, tidak nyaman. Ciptakan situasi yang menggembirakan. Bikin permainan, main kartu, misalnya main catur, dan berbagai kegiatan-kegiatan lain. Ajak anak untuk tetap sibuk. Ajak anak untuk tetap produktif. Bikin kue bareng-bareng sama anak. Ajak anak untuk misalnya, mau nggak kalian main air? Wah, pasti anak-anak senang tuh diajak main air. Apa main airnya, Ma? Yuk, sini yuk kita di wastafel. Ini kita main air, kita bersihkan piring misalnya. Atau cuci mobil misalnya. Itu main air bahasanya gitu ya. Tapi membuat anak sibuk dan produktif. Latih mereka mandiri. Kemudian sebagai orang tua, jaga kesehatan kita juga. Karena melihat orang tuanya sehat, melihat orang tuanya tenang dan baik-baik aja, akan menjadi suatu role model bagaimana mereka bersikap. Tapi kalau anak kita punya masalah di pikiran, perasaan, dan perilakunya, cari tenaga profesional untuk membantunya. Ya. Nah, kemudian topik yang berikutnya adalah sebuah fakta bahwa virus corona ini masih ada di dekat kita. Tadi di slide yang pertama, angka kejadiannya makin banyak, berarti virusnya masih ada. Belum ditemukan vaksin. Kalaupun sudah ditemukan vaksin, tidak bisa meng-cover kita semua tetap aman dari corona ini. Fakta bahwa masyarakat mulai stres nih, cemas, depresi. Fakta bahwa ekonomi sudah mulai terganggu dengan keadaan ini. Kita harus menutup berbagai tempat-tempat perbelanjaan, ekonomi masyarakat menjadi terganggu. Dan juga kehidupan spiritual kita juga sudah terganggu saat ini. Kita nggak bisa ke gereja, nggak bisa ibadah, PJJ juga semuanya dilakukan Zoom, persembahan harus ditransfer, belum tentu semua orang nyaman dengan melakukan itu semua, sehingga membuat mereka, mendingan nggak usah ikutan lah online-online, nanti harus persembahan lagi. Ada juga jemaat yang berpikir begitu. Nah, kita mau melihat situasi ini, coba lihat trias epidemiologi namanya, gitu ya. Ada virus corona yang saat ini kita hadapi, itu kita sebutnya agent. Diri kita adalah host sebagai manusia dengan berbagai karakternya, gitu ya. Dan ada lingkungan. Dari 3 hal ini, ada berbagai keseimbangan yang bisa terjadi. Ini keadaan normal, di mana kita sebagai host itu dalam keadaan sehat. Karena agent virusnya itu bisa dikontrol, bisa dikendalikan, lingkungan pun baik-baik saja. Inilah keadaan seimbang yang harus kita usahakan setiap saat. Keadaan yang normal. Tetapi bisa terjadi model kedua. Terjadi hostnya sakit, ini kondisi sakit. Gitu ya. Kenapa? Karena ada peningkatan dari agennya, yaitu virus corona nih, infeksi yang sudah menjadi pandemi, di mana-mana ada, di seluruh dunia ada. Jadi agennya ini lagi ganas-ganasnya, sehingga kita menjadi terganggu keseimbangannya, terjadilah sakit. Ya. Kemudian kondisi yang ketiga, kondisi yang disebabkan karena imunitas dari host atau manusianya menurun. Contohnya anak-anak, lansia, ada mereka yang punya penyakit penyerta, DM, hipertensi, jantung, kurangnya olahraga teratur, makanan nggak sehat, masih merokok di keadaan yang sekarang ini. Nah, ini menyebabkan hostnya ini menjadi berkurang imunitasnya. Sehingga agent yang tadinya mungkin tidak terlalu berbahaya, gitu ya, akan bisa menyerang dan terjadi keadaan sakit. Yang keempat, ini disebabkan karena pergeseran lingkungan. Ada pencemaran udara.
yang menyebabkan keadaan host atau manusia menjadi terganggu, pernapasannya terganggu, sehingga mudah terjadi infeksi. Ada gangguan pada lingkungan di sini. Yang terakhir adalah lingkungannya berubah ke arah yang tidak lebih baik, gitu ya. Dan ini menyebabkan agentnya ini mudah untuk menyerang. Misalnya lingkungan yang tidak bersih, itu menyebabkan virus, bakteri itu menular. Benda-benda, ruangan yang tidak dilakukan desinfeksi, itu akan menyebabkan virus ini berkembang dan kemudian bisa kita ketularan. Ini adalah model yang kelima. Nah, menghadapi new normal, itu adalah menjadi suatu pilihan beradaptasi dengan keadaan yang baru. Keadaan baru itu apa? Perubahan perilaku. Itulah keadaan baru menghadapi new normal. New normal bukannya keadaan normal yang sama, tetapi ada hal yang baru, yaitu perilaku yang baru. Protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, pilihannya sekarang seperti ini. Kita harus beradaptasi dengan keadaan ini. Ini yang disebut sebagai new normal. Pedoman WHO menuju new normal sudah jelas bahwa virus coronanya harus bisa dikendalikan. Sekarang ini angka kejadiannya banyak, tapi kita lihat di beberapa daerah itu sudah mulai kuning dan hijau. Ya. Ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan bertahap. Kesehatan kita harus cukup mampu mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus. Resikonya diminimalkan dengan melakukan desinfeksi, kebersihan dijaga. Setiap tempat-tempat umum seperti sekolah, tempat kerja, rumah ibadah harus menetapkan langkah-langkah pencegahan dan masyarakat dididik, dilibatkan. Dan setiap langkah ini adalah merupakan transisi yang harus selalu dipantau. Nah, menuju suatu perubahan, ada kata perubahan dalam new normal ini. Nah, perubahan itu ada tahapan-tahapannya yang kita sebut the cycle of change. Ya. Jadi ada beberapa tahapan perubahan. Yang pertama adalah fase prekontemplasi. Ini masyarakat yang memang belum punya keinginan berubah. Nah, jadi kita nanti nilai nih, jemaat kita, masyarakat itu berada di fase mana, gitu ya. Kalau prekontemplasi itu dia nggak ngerasa perlu berubah dan nggak punya keinginan untuk berubah. Tetap dengan perilaku yang sama, kemana-mana tidak pakai masker misalnya, tidak menjaga jarak, malas cuci tangan, dan memang dia nggak pengen berubah. Itu prekontemplasi fasenya. Fase kedua adalah kontemplasi. Mulai menyadari nih, oh dikasih informasi bahayanya virus corona seperti ini. Kayaknya memang harus pakai masker ya, gitu ya. Mulai ada kesadaran. Tetapi pada fase ini belum ada komitmen untuk melakukan perubahan perilaku. Baru fase yang ketiga, persiapan. Oke nih, kayaknya kita perlu mengikuti protokol kesehatan ya, gitu ya. Mulai kita menyiapkan masker kita, hand sanitizer, sabun, kita siapkan di tempat ibadah misalnya. Itu persiapan-persiapannya. Nah, di fase ini mulai dilakukan itu. Baru di fase keempat lah kita mulai melakukan aksi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita pelihara perilaku yang baru, menggantikan perilaku yang lama. Tapi kita pun harus siap dengan fase yang berikutnya, kemungkinan relapse, kemungkinan perilakunya kembali lagi ke yang lama. Sekarang ini kita masih lihat di jalan di mana-mana gitu ya. Udah pernah nih kelihatan pakai masker, tapi kayaknya udah mulai males lagi orang. Males sesak gitu ya, nafasnya pakai masker, jaga jarak juga udah mulai males di minimarket dilakukan. Nah, kita harus siap dengan munculnya ini. Bagaimana kita bisa melihat sebuah perilaku yang baru tersebut? Apa sebenarnya yang mempengaruhi orang tuh mau merubah gaya hidupnya? Apa yang mempengaruhi orang itu mau merubah perilakunya menuju suatu keadaan new normal? Yang paling pertama adalah keyakinannya, belief-nya, sesuatu yang dia percaya. Nah, di sini peran spiritual, peran rohani itu sangat penting. Kok kita harus berubah ya? Apa sih sebenarnya yang menjadi pemikirannya? Secara moral, sosial, intelektual, itu yang kita sebut sebagai belief system. Nah, belief system, keyakinan, persepsi kita ini akan kemudian mengarah kepada value. Nilai-nilai kehidupan apa sih yang kemudian muncul dari belief yang sudah kita miliki tadi? Oh, saya perlu bebas, saya perlu kejujuran, transparansi, saya perlu gembira, saya perlu bahagia, saya harus bekerja lagi dengan keras, saya perlu kenyamanan, bahwa hidup ini perjuangan, itu nilai-nilainya. Nah, inilah yang kemudian akan berujung kepada sikap, perilaku.
Sikap perilaku itu ada 3. Ada di pikiran, di kognitif, ada di perasaan, gitu ya, kita nyaman mengerjakan ini enggak, dan kemudian perilaku yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini, kita mau nyuruh orang, kamu harus berubah perilakunya, tapi kalau belief-nya, keyakinannya, nilai-nilainya itu tidak kita juga singgung, kita akan bekerja terlalu keras dan itu akan melelahkan. Jadi kita cobalah untuk memperbaiki cara kita berpikir. Nah, pertemuan seperti ini menjadi suatu bagian nih untuk merubah belief kita supaya kita lebih mudah, lebih smooth, lebih nyaman untuk merubah perilaku kita. Ya. Nah, tujuan dari suatu perilaku tersebut ada macam-macam. Ada itu sebagai bagian dari ego kita. Aku nggak mau berubah, gitu ya. Atau oh iya ya, aku perlu berubah. Kita menurunkan ego kita, gitu ya. Harga diri kita ada di sana dengan perubahan perilaku tersebut sebenarnya. Nah, ini yang menjadi ekspresi kita. Ada ekspresi value expression. Ya, jadi pertunjukan dari nilai-nilai yang kita miliki. Dan ini pun menjadi instrumen kita sebenarnya supaya bisa diterima secara sosial. Coba sekarang ini kalau ke kantor nggak pakai masker, kita bisa dilihatin sama orang, gitu ya. Kalau kita misalnya pergi nanti ke tempat ibadah, kita masih salaman, cipika-cipiki, ya pasti itu akan ditolak oleh lingkungan sekitar. Sehingga perilaku yang baru adalah merupakan suatu instrumen sebenarnya buat orang itu untuk menjalankan kehidupannya. Dan ini juga menjadi pengetahuan untuk mengorganisasi. Nah, ini langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan di tengah new normal ini. Pertama, pikirkan dan tuliskan dulu kebiasaan baru yang mau dilakukan itu apa. Oh, saya mau sering-sering cuci tangan. Oh, saya harus jaga jarak. Saya harus pakai masker. Nah, pikirkan dan tuliskan, gitu ya. Ini yang pertama mesti dilakukan. Yang kedua, komitmenlah dalam diri sendiri untuk setiap hari melakukan itu. Kadang-kadang 1-2 hari kita belum sempurna melakukannya. Tetapi hari-hari ke depan kita tetap berkomitmen. Oh iya ya, tadi aku lupa pakai masker nih di jalan. Oh tadi aku waktu mau masuk rumah langsung tidur-tiduran di sofa. Itu kita coba lagi berkomitmen untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, bangun kebiasaan baru disatukan dengan kebiasaan yang rutin sudah kita kerjakan. Tetap bisa pergi ke kantor, tetap nanti mulai bisa gereja, tetapi kita pakai masker, kita cuci tangan, jaga jarak. Itu yang kita lakukan. Yang keempat, start low, go slow. Mulai dengan hal yang sederhana dan mulai tingkatkan perlahan-lahan agar akhirnya perilaku baru mulai terwujud. Nanti ketika gereja misalnya, oh udah bisa buka nih gitu ya, tidak bisa lagi semuanya langsung dalam satu waktu. Nanti ada persyaratannya, anak-anak dan lansia belum boleh dulu untuk ikut ibadah misalnya. Itu hal-hal yang kita lakukan dengan hal yang sederhana. Kemudian kita pun perlu bersiap dengan tantangan, hambatan, dan ancaman yang mungkin nanti bisa muncul nih. Ada nanti yang protes, ada nanti yang nggak setuju, ada lagi yang marah-marah, yang emosi. Bisa terjadi seperti itu, dan kita siap menghadapi itu. Kita bagikan juga kepada orang lain. Nah, sekarang kan dengan media sosial kita mudah ya berbagi, oh kita sudah melakukan ini nih, kita udah pakai masker, kita udah jaga jarak nih, udah bagus ya kelihatannya mengikuti protokol kesehatan. Kita bagikan, sehingga itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain, sehingga kebiasaan baru atau new normal ini menjadi kebiasaan yang berlangsung secara massal. Berikan apresiasi setiap kali kita melakukan kegiatan yang baru ini, new normal ini, karena itu bentuk penguatan, sehingga perilaku ini akan bertahan lebih lama, dan mulai mengintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi virus corona ini seperti suatu alarm yang membangunkan kita untuk membuat tatanan kehidupan yang lebih baik sebenarnya. Bagaimana kita bisa lebih baik dengan keadaan sekarang. Dan lakukanlah step by step atau prinsipnya start low, go slow. Ada orang yang memang belum mau gitu untuk melakukannya. Kita tetap mengedukasi, tetap memotivasi sehingga dia mulai mau tapi mungkin merasa tidak bisa. Kemudian dia melangkah lagi, oh iya ya saya kayaknya bisa nih melakukan, gimana sih caranya new normal itu? Ya udah deh, aku mau coba, ternyata aku bisa ya, sehari-hari udah jadi kebiasaan yang menyenangkan, yang enak, dan aku tetap bisa punya kualitas hidup yang baik. Nah, ini step by step ini yang akan menjadi bagian yang kita lakukan. Ya. Nah, ini adalah suatu protokol kesehatan dari WHO gitu ya, yang memang menganjurkan gitu ya bahwa kita itu harus pakai masker kemana-mana. Ini gambarnya mungkin nggak
kelihatan. Nah, ini dia udah kelihatan gambarnya gitu ya. Jadi dari Sekjen WHO ini gitu ya menyampaikan bahwa di tengah kondisi COVID-19 ini kita memang secara dunia dianjurkan pakai masker di tempat-tempat publik, baik itu tempat transportasi, minimarket, tempat ibadah, itu dianjurkan untuk memakai masker ya. Jadi dari Kementerian Kesehatan juga perubahan perilaku new normalnya apa? Gunakan masker, jaga jarak, hindari kontak langsung, hindari kerumunan. Kemudian kalau nggak sehat kita di rumah aja, waktu menggunakan transportasi publik itu juga batasin, cuci tangan selalu dengan sabun dan hand sanitizer. Nah dari gugus tugas juga menyampaikan nih, untuk new normal itu sekarang udah nggak zamannya lagi kita pakai banyak aksesoris, pakai jam tangan, kalung, gelang, itu tidak perlu, karena ini bisa jadi media untuk kuman, bibit penyakit itu menempel. Rambut harus dirapihkan gitu ya, dan selalu gunakan masker kemana-mana. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ini harus jadi kebiasaan baru. Tidak ada lagi berjabat tangan dimanapun juga. Gitu ya. Jaga jarak selalu, meskipun di tempat transportasi. Waktu di ruang publik, hindari kerumunan. Kalau ada keramaian, jangan ikut ke sana. Misalnya ke pasar. Waduh, di tukang ikan rame ya. Nggak usah ke tukang ikan dulu kita, gitu ya, ke tempat lain dulu. Kalau sudah kosong baru ya. Kemudian gunakan masker, kalau batuk dan bersin kita tutup mulut kita dengan tisu atau sapu tangan, kemudian kita buang atau tutup dengan lengan kita ya. Dan juga selalu nanti akan kita mengukur suhu tubuh kita gitu ya. 37,5 itu harus di bawahnya baru kita bisa mengikuti ibadah di gereja, masuk ke berbagai tempat. Bersihkan sepatu, alas kaki, kemudian meja tempat kerja itu dengan desinfektan harus selalu dibersihkan karena itu bisa jadi media gitu ya. Dan hindari penggunaan pinjem-pinjeman alat seperti pulpen lah, tas lah, atau berbagai alat itu nggak ada lagi pinjem-pinjeman. Semua milik sendiri ya. Nah, ini kebiasaan baru yang nggak mudah gitu ya. Di orang karo nanti kita kalau pinjam nggak dikasih jadi emosi pula gitu ya. Tapi itu memang harus jadi suatu kebiasaan. Waktu kita masuk ke dalam rumah juga harus ada perubahan-perubahan. Tidak bisa lagi kita pakai sepatu langsung masuk rumah. Taruh di luar gitu ya. Cuci tangan dulu baru kita bisa beraktivitas. Pakaian kotor, masukkan ke dalam keranjang yang tertutup. Kalau bisa langsung dicuci. Bersihkan rumah, mandi, baru kita bisa beraktivitas. Nah ini dia yang baru ya. Nah, di tempat ibadah sudah ada juga surat edaran Menteri, ya, Menteri Agama, bahwa pembukaan rumah ibadah harus disertai dengan surat keterangan bahwa rumah ibadah kita harus aman dari COVID, dan kita mengajukan permohonan dulu gitu ya, baru bisa kemudian memulainya. Harus ada petugas yang melakukan protokol kesehatan, pembersihan desinfeksi itu berkala, batasi jalur masuk. Jadi pintu masuk ke gereja, tempat ibadah itu nggak bisa dari banyak tempat, harus dari satu tempat saja supaya protokol kesehatannya bisa dilakukan. Tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer harus tersedia di banyak tempat di tempat ibadah tersebut. Pengecekan suhu dilakukan selalu dengan termogan, gitu ya. Kalau suhunya 37,5, 2 kali pemeriksaan jarak 5 menit tidak boleh masuk ke tempat ibadah. Itu protokol. Batasi jarak, tempat duduk 1 meter, depan, belakang, kiri, kanan harus diatur. Pengaturan jumlah penggunaannya, nggak bisa lagi nanti semua sektor masuk dalam 1 kali ibadah, mulai harus dijarak-jarakin gitu ya. Minggu ini sektor ini, jadi tidak ada kerumunan yang berlebihan. Waktu ibadah juga harus dipersingkat tanpa mengurangi esensi dari ibadah tersebut. Nggak bisa lagi 2,5 jam, mungkin 1 jam, tapi esensinya kita dapat. Ya, memasang himbauan protokol kesehatan di mana-mana harus dipasang. Ya. Dan kita harus menyatakan bahwa kita siap menerapkan itu. Buat nanti yang tamu-tamu yang datang, misalnya tukar mimbar, itu dihindari dulu mungkin ya, gitu, karena kita fokus kepada jemaat yang ada di wilayah kita. Kemudian buat jemaat yang mau datang ke tempat ibadah, pastikan kondisinya sehat. Kalau ada batuk, demam, pilek, jangan pergi ke tempat ibadah, di rumah saja dulu. Meyakini bahwa rumah ibadah itu baik, ya, bebas dari COVID, dan menggunakan masker, harus sering mencuci tangan, jaga jarak 1 meter. Tidak ada lagi tuh pulang dari ibadah kumpul-kumpul, mamre, main catur, ngopi-ngopi dulu misalnya, latihan core gitu lama-lama di situ, udah nggak bisa lagi, ya. Dan ini dia, sementara ini untuk anak-anak dan lanjut usia
itu tidak dianjurkan untuk beribadah. Dan juga mereka yang punya penyakit penyerta, ada hipertensi, diabetes, penyakit jantung, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena mereka adalah populasi yang rentan, beresiko untuk terkena COVID ini. Dan kita harapkan semua kita ikut peduli. Kalau misalnya rumah ibadah mau dilakukan untuk fungsi sosial, contohnya pernikahan, semua yang hadir harus dipastikan sehat dan bebas COVID. Kemudian peserta yang hadir itu maksimal 20% dari kapasitas ruangan. Tidak boleh lebih dari 30 orang. Dan melaksanakannya seefisien mungkin. Ya, ini bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang menyenangkan, gitu ya. Tentunya setiap orang akan melalui fase-fase ini. Ada yang kaget, ada yang denial menolak, mungkin juga ada yang marah, ada yang sedih. Tapi kita coba untuk terus bergerak, sehingga akhirnya kita bisa menerima keadaan yang baru ini, new normal ini. Dan kembali kepada kehidupan yang bermakna, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang memberikan damai sejahtera. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan pada kita semua. Meskipun wabah COVID-19 ini besar, ayo mari kita menghadapinya dengan tetap tenang, tetap tersenyum. Karena kita nggak sendirian, kita bersama-sama. Ada saudara, ada keluarga, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan. Sebagai penutup, aku bacakan dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bujur, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Bujur Melala, Dr. Lahargo. Jadi, turang senina, Daenggo cukup jelas, lengkap, komprehensif dijelaskan oleh Dr. Lahargo bahwa sikap mental kita yang paling menentukan apakah kita reaktif atau responsif. Harapan kita yang tadi diterangkan oleh Dr. Lahargo, kita baiknya bagaimana supaya sikap mental kita itu responsif. Nah, hal yang paling penting di sini kita harus tenang. Nah, jadi tadi dibawa oleh Dr. Lahargo 1 Petrus 4 ayat 7 itu memang benar-benar jadi pegangan kita supaya ada ketenangan jiwa kita di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Jadi bagaimana supaya yang banyak bekerja adalah saraf parasimpatis kita, jangan saraf simpatis. Supaya kita benar-benar tenang tadi, jadi berserah pada Tuhan dalam segala gangguan wabah ini, dalam krisis ini, kita selalu diharapkan andalkan Tuhan. Nah, itu yang paling penting, supaya saraf parasimpatisnya yang bekerja. Jadi ada beberapa langkah tadi yang sudah disampaikan, termasuk teknik manajemen stres tadi yang 5 tadi itu cukup komprehensif, cukup jelas yang disampaikan mulai dari grounding sampai memberi ruang bahwa kita harus juga bersikap memberikan ruang yang jelek-jelek di dalam kehidupan, dalam ruang pikiran kita supaya jangan kita lawan gitu. Mulai dari 5 langkah tadi yang disampaikan. Nah, intinya adalah perlu ada keseimbangan di dalam tubuh. Kita tidak bisa mengatakan ini tidak ada virus, tidak ada tempatnya untuk di dalam kita. Jadi ada keseimbangan antara agent dan host. Jadi dengan lingkungan ini harus kita jaga benar supaya kita benar-benar bisa mendapatkan ketenangan jiwa tadi. Nah, jadi seterusnya tadi juga telah disampaikan oleh Dr. Lahargo bahwa di dalam keseimbangan ini bagaimana kita bisa beradaptasi dengan dalam menjaga keseimbangan ini. Kita harus benar-benar beradaptasi, yaitu yang dikatakan ini kan dikatakan new normal, macam-macam juga persepsi orang. Tetapi yang penting bahwa kita beradaptasi dengan keadaan dengan merubah perilaku kita. Jadi perilaku yang bagaimana yang harus kita rubah, ada beberapa langkah-langkah yang telah disampaikan oleh Dr. Lahargo yang tujuannya adalah bagaimana semua itu kita melakukan perubahan bukan yang normal yang baru, tapi memang benar-benar
langkah-langkah yang sangat komprehensif sehingga kita bisa benar-benar beradaptasi dengan keadaan pandemi yang sedang berjalan. Nah, jadi akhirnya tadi juga terakhir Dr. Hargo sudah menjelaskan tentang bagaimana selanjutnya dalam keadaan new normal ini, hidup kita dalam new normal ini beribadah. Jadi sudah cukup lengkap disampaikan oleh Dr. Lahargo dengan diakhiri dengan Roma 12 ayat 2. Saya pikir ini sangat komprehensif. Jadi turang senina adilit tentu nungkun mungkin banci tulis nulis chat atau langsung lambaikan tangan nanti lambaikan tangan gelah langsung silakan mungkin pertama langsung saja atau kita kumpulkan dulu Dr. Hargo atau nanti langsung kami jawab karena waktunya mungkin ini kira-kira 15 sampai 20 menit lagi cuman. Ya, boleh dikumpulkan dulu masing-masing sesi 3 pertanyaan, nanti biar sekali jawab. Ya, oke. Nanti silakan. Yang pertama, silakan Pertua. Ya, langsung ya Pertua. Jadi nanti kumpulkan dulu, nanti baru dijawab oleh Dr. Lahargo. Silakan. Iya, ya Pertua, silakan. Pertua Mama Tasya, Pertua Bapak. Mama Tasya, silakan. Bujur, terima kasih buat kesempatannya ini. Begini Dok ya, kebetulan saya punya anak dua punya asma ya. Jadi kebetulan waktu bulan 2 kemarin memang sudah ada COVID, tapi anak saya kebetulan yang paling kecil batuk, pilek, dan kami bawa ke pasar dan kemudian di pasar dia pingsan. Jadi karena ada gejala-gejala bahwa pingsan sesak, karena dibilangnya aku sesak gitu, jadi langsung pingsan di pasar, kami bawa langsung ke rumah sakit. Jadi kejadian ini membuat kami ada rasa cemas gitu, bahwa ada ketakutan mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Dan sampai sekarang kami agak takut keluar gitu Dok. Jadi asal misalnya keluar, hanya mungkin waktu bapaknya pulang 2 minggu sekali kami baru bisa keluar gitu. Jadi kalaupun ada yang betul-betul misalnya yang perlu dibutuhkan keluar, baru kami keluar. Tapi dengan seperti pakai masker dan semuanya kami perlakukan gitu. Tapi yang mau saya pertanyakan sama dokter, apakah ini merupakan sifat yang berlebihan atau cemas seperti yang dokter bilang tadi? Tapi apakah ini memang untuk menjaga diri atau memang ini kecemasan yang berlebih gitu? Karena memang kebetulan memang kalau di rumah kami tidak ada rasa ketakutan sendiri gitu ya. Biasa aja di rumah, anak-anak juga bermain sama bapaknya juga. Tapi kalau memang keluar dari rumah, karena ada kejadian yang kemarin yang membuat dia sesak, langsung kami larikan ke Caritas, dia langsung di Nebo. Ini membuat ada rasa takut dengan orang lain gitu. Jadi baguslah kita di rumah, jaga keamanan. Kalau memang perlu mendesak, baru keluar. Jadi itu yang ingin saya pertanyakan dokter. Terima kasih, Bujur. Baik. Kita lanjut dulu, kita kumpulkan dulu 3 penanya, baru nanti dijawab oleh Dr. Lahargo. Silakan lambaikan tangannya. Pertua Bapak Roy. Abang Bapak. Sama nanti Bapak. Oke, Bapak Roy dulu, silakan. Silakan Bapak Roy. Masuk sorangku? Masuk. Oke, ya, silakan. Bujur membantu moderator, langsung saja penungkunanku Dr. Lahargo. Kepada Dr. Lahargo, pertanyaan saya, apakah ada sisi positif daripada situasi pandemi COVID-19 ini yang bisa kita kelola secara emosi sehingga Bujur. Ya, lanjut. Pelaju narin deh, pelaju kali. Pelaju kita. Bapak takai dari. Sektor 4. Sektor 4. Ya, silakan. Ya, jujur Bang. Ya, pertama izin sedikit moderator dulu. Ini Dr. Lahargo ini waktu saya kuliah, dia masih SD. Kebetulan saya kos di rumah orang tuanya dulu di Malabar.
Masih ingat Jua-jua, Dr. Hargo halo. nih? Tuh, Juga Kak. masih ingat nggak? Ya. Dulu sekamar sama Kak Malam Krina, Oh Kakak. iya. Ketemu lagi di sini sekarang. Ya, puji Tuhan kamu udah bisa sharing ya. Jadi yang mau saya tanya, untuk memasuki new normal ini gimana ya? Kayaknya ada kecemasan juga sama kita gitu, karena kita udah lakukan protokol segala macam, tapi di luar kayaknya kita menemukan hal-hal atau kondisi yang belum mendukung gitu. Contohnya saya waktu itu ke apotik, saya bilang ada orang mendekati saya, nggak menjaga jarak. Saya bilang, jaga jarak Pak. Dia bilang, bismillah aja lah Bu, katanya. Terus saya pernah ke pasar, saya juga, ya gitu tadi, jaga jarak Bu. Kalau mau jaga jarak, jangan ke pasar Bu, katanya gitu. Jadi saya agak kemana-mana pun jadi agak takut gitu. Jadi itu kan bikin kita stres juga gitu. Jadi mungkin itu pertanyaan saya. Dan salam untuk Mama sama Mami ya. Oke Kak. Baik, silakan. Sudah 3 yang terkumpul, silakan Dr. Hargo. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, setiap keluarga, setiap orang punya karakteristik keluarga yang berbeda-beda, gitu ya. Punya latar belakang, situasi yang berbeda-beda, yang nggak sama. Kalau lihat tadi kan ada kejadiannya, anak yang nomor 2 memang ada penyakit alergi atau asmanya, kemudian pas lagi kambuh, dibawa ke pasar, mungkin di situ udara juga lagi kurang baik, sehingga pingsan. Itu kan satu peristiwa ya, peristiwa yang mengagetkan, mungkin cukup traumatis gitu, sehingga rasa cemas yang muncul di situ, itu adalah merupakan suatu hal yang normal sebenarnya, wajar gitu ya. Mengatasi menghadapi keadaan yang luar biasa lah pada saat itu. Ada COVID, kemudian tiba-tiba anak pingsan, ada sesak dan harus dibawa ke rumah sakit. Munculnya perasaan cemas dan khawatir sebenarnya adalah mekanisme defense secara psikologis agar kita lebih berhati-hati, lebih waspada terhadap situasi yang terjadi di depan. Karena nggak sama nih, kok orang lain kayaknya bebas ya bisa keluar rumah, kok kami agak takut-takut, was-was, karena berbeda-beda kan setiap keluarga, dan tidak apa-apa dengan itu, that's okay, gitu ya. Jadi apa yang mesti dilakukan? Coba teknik-teknik tadi ya, mengatasi stres, kecemasan itu coba dilakukan biar bisa lebih rileks dan nyaman. Dan juga kalau misalnya kita mau mencoba keluar rumah, lakukan yang namanya desensitasi sistematis. Waduh, rumit ya. Intinya bertahap, gitu. Direncanakan, dijadwalkan. Oke, ini 1 minggu ini aku mau jadwalkan supaya bisa keluar rumah dengan keadaan yang aman. Yang pertama, paling mudah dilakukan di halaman rumah. Yang kedua, mulai keliling komplek misalnya. Yang ketiga, mulai ke tempat-tempat tertentu yang kita tentukan. Nah, coba kita mulai melakukan itu dengan keadaan yang tenang dan aman. Nah, itu namanya bertahap atau desensitasi. Jadi dipaparkan secara bertahap. Kemudian yang berikutnya, kalau di rumah itu tenang-tenang aja, berarti ya bagus ya, baik-baik aja, nggak apa-apa gitu. Berarti bukan sesuatu yang kekhawatiran berlebihan. Yang perlu diwaspadai adalah kalau cemas, khawatir, takutnya itu sudah menimbulkan penderitaan. Kita jadi nggak bisa tidur, kita jadi marah-marah di rumah, kita jadi terganggu relasi dengan orang lain, kita fungsi kita sebagai ibu rumah tangga juga menjadi kurang gitu ya. Nah, itu yang merupakan gangguan. Nah, kalau ada gangguan, nah berarti kita harus lakukan intervensi, terapi. Datang ke profesional supaya rasa cemas dan depresi mungkin kalau ada itu bisa teratasi. Ada obat-obatan yang bisa membantu mengurangi dan menghilangkan kecemasan. Contohnya ada obat golongan alprazolam, ada obat clobazam, ada lorazepam. Nah, obat-obatan tersebut akan membantu kita lebih rileks dan santai. Ketika kita sudah tenang, dosis obatnya akan dikurangin bertahap dan kemudian tidak diminum lagi.
Itu juga akan membantu. Jadi ada pertolongan yang bisa membantu kalau rasanya terlalu berlebihan dan sangat mengganggu buat diri kita. Tapi kalau nggak sampai mengganggu begitu, tidak apa-apa. Biarkan perasaan itu hadir dan kita respon dengan baik saja peristiwa dan situasinya. Yang kedua, oh ya, pandemi ini banyak memberikan dampak positif bagi banyak keluarga gitu ya. Banyak keluarga-keluarga yang akhirnya kedekatan, keeratan hubungan keluarganya menjadi membaik. Ada bonding, ikatan antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, yang tadinya nggak tahu sifat-sifat anaknya seperti itu, ternyata ini mulai tahu, mulai lebih bisa menerima, mulai bisa lebih paham situasinya, dan itu adalah hal-hal yang baik gitu. Biasanya berangkat anaknya belum bangun dari tidur, pulang anaknya sudah tidur, jadi nggak ketemu. Nah, ini lebih banyak waktu bersama-sama dengan anak, dan itu akan meningkatkan keharmonisan, kehangatan di keluarga. Setiap hari kita perlu merancang pertemuan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, gitu ya. Misalnya mau apa nih hari ini, besok ya, oh kita coba mau latihan musik Pak, aku pengen belajar main gitar, coba gitu ya. Kita gimana kalau bikin menu kue yang baru ini, bikin pizza, bikin masakan tertentu misalnya. Kita rancang kegiatan-kegiatan tersebut. Dan itu akan meningkatkan bonding, ikatan, relasi dalam keluarga, dan akan sangat baik. Jadi selalu ada dampak positifnya dari keadaan yang kita alami ini. Setuju sekali dengan pendapat itu. Kemudian yang ketiga, ya menghadapi new normal kita cemas karena memikirkan orang-orang kok nggak bisa ya mengikuti protokol kesehatan kayak tadi di apotik, nggak jaga jarak, ya bismillah aja Bu. Kalau dengan bismillah virus coronanya hilang sih ya boleh juga lah, tapi kan nggak seperti itu gitu ya. Nah kembali kepada prinsip, coba kita pikirkan hal yang bisa kita kontrol, hal yang bisa kita kendalikan, dan mana yang nggak bisa kita kendalikan. Seorang psikiater namanya Viktor Frankl gitu ya, dia waktu itu adalah korban dari Nazi pada waktu camp konsentrasi gitu ya. Dia sedang menunggu urutan nih masuk ke camp konsentrasi untuk kemudian diberikan gas dan meninggal dunia gitu ya. Istrinya sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, dan dia waktu itu sedang menunggu giliran. Kemudian dia menemukan di titik akhir kehidupannya tersebut ada sesuatu hal yang nggak bisa diambil dari dirinya. Yaitu apa? Pikirannya. Tetap dia bisa berpikir positif, tetap dia bisa berpikir tenang. Sehingga Viktor Frankl mengeluarkan suatu teori yang kita sebut logoterapi. Di logoterapi itu bagaimana kita menemukan makna dalam hidup kita, dan kita yang memutuskan itu. Jadi ketika kita menghadapi suatu krisis, bedakan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang nggak bisa kita kontrol. Nah, kita lakukanlah apa yang bisa kita kendalikan. Oke, di apotek ini ada orang yang nggak mau jaga jarak nih, ya udah kita menyingkir dulu, kita yang ngalah, yang waras yang ngalah katanya gitu. Nggak bisa kita memaksakan orang lain melakukan hal yang memang nggak bisa kita kendalikan. Di pasar, di tempat-tempat keramaian juga, kalau kita lihat, ramai kali nih pasar ya, udahlah nggak jadi aja. Itu adalah hal yang bisa kita kendalikan. Kita mau nyuruh, jaga jarak, pakai masker, gitu ya. Itu tidak tergantung dari kitanya, tapi dari orangnya. Jadi coba lihat mana yang bisa kita kendalikan, mana yang bisa kita kontrol, dan mana yang enggak. Kalau yang bisa kita kendalikan, kita punya keberanian untuk merubahnya. Yang nggak bisa kita kendalikan, kita relakan saja orang melakukan seperti itu. Itu mungkin jawabannya, semoga bisa bermanfaat. Bujur. Baik, kira-kira ada berapa menit lagi nih, Dr. Lahargo? Ini udah hampir jam 9.15 menit lagi. Jadi kira-kira 2 atau 3 pertanyaan lagi masih cukup. Ya. Oke, siap. Ya, oke. Silakan. Apa itu langsung ini? Silakan angkat tangan, langsung kita persilakan untuk nukun. Silakan. Bapak EN. Bapak Tisa Rasnande Widya, Bang. Oke, Bapak Tisa, Bapak Tisa, silakan Bapak Tisa. Bapak Tisa masih Baik du. Oke, Bapak Tisa. Enggak.
Ya, silakan. Enggak. Jadi aku sada hal saja sih, artinya dahulu sangat menarik dari paparan dokter. Jadi adi banci tolong email kena paparan dari kita, lalu bagai kari banci sulihi. Jadi kita pekari lebih semangat, lebih dapat memahami kita. Saya yang jujur. Jadi Bapak Tisa, enggo i-record, kari golit kari Bapak Katrin hasil recordna PowerPoint na kari banci i-share kari ku kita Krina. Jadi perlu kali minum Bapak Katrin. Oke ya. Baik. Silakan Nande Widya. Nande Widya. Ya. Silakan. Bujur. Tadi kalau nggak salah dokter mengatakan bahwa untuk menanggapi sesuatu kadang-kadang kita langsung ada reaksi, kadang ada reaksi dan reaksi responsif. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar menghadapi sesuatu itu lebih besar reaksi responsif kita daripada reaktif. Terima kasih. Baik. Lanjut yang ketiga, Bapak Eeng. Silakan Bapak Eeng. Ya, bujur moderator lebih. Bujur, ya silakan. Terima kasih untuk Dr. Lahargo yang telah mengedukasi kaitan topik mengenal dan mengelola psikis dampak pandemi. Terima kasih dokter. Ini mungkin pertanyaan saya nggak inline dengan yang dokter edukasi, tapi mungkin masih ada hubungannya. Dokter, ada sebagian semenjak diberlakukannya perilaku kehidupan new normal ini, ada sebagian masyarakat yang mungkin berangkat dari pesimis, nanti juga ujung-ujungnya ini berakhir di herd immunity katanya. Jadi karena banyaknya OTG, ujung-ujungnya nanti semua akan terpapar. Sehingga nanti berlaku sistem siapa yang kuat, dia bertahan. Siapa yang nggak kuat, dia kalah. Artinya lewat gitu, mohon maaf. Nah, itu sampai pandangan seperti itu bagaimana menurut Dr. Lahargo? Mohon penjelasan lebih jelas sebagai tenaga medis yang berkecimpung di psikis. Terima kasih. Baik, makasih. Jadi secara akumulasi cuma 2 yang perlu dijawab. Mungkin Dr. Lahargo, kita persilakan. Ya, tadi sudah ditanyakan mengenai seperti apa kita bisa lebih responsif ya di dalam menghadapi situasi seperti ini. Reaktif dan responsif adalah sikap mental yang bisa kita pilih. Artinya dia tidak harus terjadi begitu saja, gitu ya. Kita bisa memilih menjadi responsif. Ada 4 langkahnya tadi. Yang pertama, coba tenang, mengambil jarak, tarik nafas, jangan terburu-buru, jangan agresif dan terlalu spontan, gitu ya. Coba rileks, santai dulu. Yang kedua, coba analisa situasinya ini. Seperti apa, cari sumber-sumbernya, ikuti pertemuan-pertemuan seperti ini, jadi tahu kita bagaimana perlu bersikapnya. Yang ketiga, baru lakukan aksinya. Gitu. Oh iya ya, katanya disuruh pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, aku mau melakukan itu. Yang keempat, refleksikan. Oh ternyata kalau aku lakukan itu, aku baik-baik saja ya, sehat sekarang ini. Oh aku bisa terhindar dari virus COVID ini misalnya. Nah itu 4 langkah itu bisa dilakukan. Kalau reaktif, kita kan spontan. Ih, orang di sana kok begini-begini, aku juga begitu misalnya. Pada borong semua sembako, borong juga. Pada pergi ke pasar semuanya tanpa mengindahkan aturan, ikut juga ke pasar gitu. Nah, itu reaktif gitu ya. Tapi responsif tadi ada langkah-langkahnya, mengutamakan ketenangan berpikir, mengambil jarak dulu dari situasi, bernafas dulu sebentar, baru memikirkan respon apa yang mau dipilih. Nah, itu dia langkah-langkahnya. Jadi bukan yang agresif yang bisa memicu kepanikan, gitu ya, kecemasan pada akhirnya. Kemudian yang kedua, herd immunity. Jadi ini adalah immunity yang terjadi, gitu ya, kalau banyak orang yang terpapar dengan virus corona, sehingga tubuh kita akan membentuk suatu imunitas yang didapat, kekebalan yang didapat. Ya, kalau prinsipnya herd immunity, mereka yang kemudian mengalami penyakit-penyakit penyerta memiliki kekebalan tubuh yang kurang baik, sehingga agent yaitu si virus ini
akan menginfeksi dan itu bisa berakibat buruk sampai menimbulkan kematian. Ditemukannya nanti vaksin akan membuat kita punya imunitas yang didapat dari vaksin. Nah, vaksin itu adalah merupakan kekebalan tubuh yang juga didapatkan. Nah, sehingga dengan adanya vaksin kita akan bisa lebih kebal karena vaksin itu kita akan memunculkan suatu kekebalan tubuh kita. Nah, menghadapi keadaan seperti ini tentunya bukan menjadi suatu pilihan herd immunity itu gitu ya. Dan ini akan menyebabkan nanti setengah dari isi dunia ini akan hilang gitu kalau kita seperti itu. Nah, kita ikutilah protokol-protokol yang sudah dilakukan ini. Itu akan menghindarkan kita dari situasi-situasi yang tidak baik tentunya, yang menyebabkan kita menjadi sakit. Terutama buat mereka yang lansia, yang sudah memiliki gangguan-gangguan penyakit penyerta, lebih hati-hati. Jadi kalau bisa di rumah saja dulu. Jangan kemana-mana, jangan beraktivitas. Kalau memang harus keluar rumah, lakukanlah protokol kesehatan sebaik-baiknya. Perubahan perilaku seperti sering cuci tangan itu akan kita lakukan pastinya. Kami nih yang dokter gitu ya, satu hari itu mungkin bisa 20-30 kali cuci tangan. Habis periksa pasien cuci tangan, pindah ruangan cuci tangan gitu ya. Nah, itu yang akan kita kerjakan dan lakukan. Hand sanitizer akan selalu ada, kita bawa kemana-mana. Pakai masker, pemakaian masker juga harus hati-hati dilihat gitu ya. Dianjurkan memakai masker hanya 4-6 jam. Dan kemudian diganti dengan masker yang baru lagi. Ya, itu juga akan menghindarkan kita. Jangan memegang bagian depannya, memasang dan melepaskannya juga harus dengan cara yang baik. Nah, itu hal-hal yang nantinya perlu dirubah dari perilaku kita. Sehingga akhirnya kita semua bisa terhindar dari gangguan keseimbangan yang menyebabkan kita sakit tadi. Nah, kita fokusnya di itu, host, agent, environment. Tingkatkan imunitas kita, lakukan desinfeksi agar virus-virusnya ini bisa teratasi, lingkungan kita juga kita perbaiki. Agar kita bisa terhindar dari bahaya ini, dan kita bisa melewati fase ini menuju new normal, suatu tatanan kehidupan yang baru, yang tetap bisa kita menikmati hidup kita dengan damai sejahtera. Bujur. Baik, mungkin Dr. Lahargo waktunya sudah habis kali, Dr. Lahargo. Ya, sudah mulai dipanggil-panggil masuk ke... Baik. Jadi terima kasih Dr. Lahargo, sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya Runggun Jemaat GBKP Palembang. Dengan catatan mungkin tadi ada beberapa anggota Runggun yang belum berkesempatan untuk bertanya pada kesempatan hari ini. Tadi ada nomor telepon Dr. Lahargo, tadi ada di share tadi. Kita harapkan mudah-mudahan nanti, mungkin itu nomor WA juga kali Dok ya? Ya, udah di share di chat, udah aku share di situ gitu ya, boleh lihat nanti. Itu nomor WA juga kali Dok? Nomor WA, ya. Ya, baik. Jadi mungkin bisa di WA nanti mudah-mudahan Dr. Lahargo kalau ada kesempatan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat pada hari ini disampaikan. Nah, kemudian benar-benar kita mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tuhan tetap memberkati pelayanan Dr. Lahargo. Kemudian kita harapkan berdoa semoga vaksin bulan 2 sudah ada dari Ekman. Itu harapan kita. Jadi terima kasih banyak Dr. Lahargo. Sampai ketemu di kesempatan yang lain dalam keadaan salam sehat jiwa tadi, Dok. Baik, Dok. Terima kasih Bapak Moderator yang luar biasa dan sangat komprehensif. Sama-sama, kita semua yang hadir, jaga kesehatan kita semuanya. Tuhan memberkati, saya izin pamit dari Zoom-nya. Baik, terima kasih Dr. Lahargo. Ya. Oke, nggak apa-apa Dok, silakan live, nggak apa-apa Dok. Mungkin kami akan lanjutkan. Ada mungkin beberapa lagi silakan. Dr. Lahargo live dari kita. Gua pendeta Bapak Katrin nandiin lanjut entah gua. Senek masing-masing saja rumah mah. Kok kelanjutan nah. Baik, jadi mungkin resumenya cukup bacakan sedikit. Mudah-mudahan nanti jadi lebih bermanfaat bagi kita. Jadi ubah kita mengelola kesehatan jiwa di tengah pandemi COVID-19 sebagai new normal life. Intinya sebenarnya dan bulan endang gue mendak kita
menghadapi wabah pandemi ini. Jadi stres kita mungkin ngulit selama ini, ternyata kita masih survive. Ada memang yang susah tidur, ada yang gelisah, bagian kasihan membiar darat dan sebagainya. Tetapi ternyata kan masih survive. Tuhan tetap memberkati kita ternyata. Jadi harapan kita kaisi utarakan Dr. Lahargo mungkin dari banci pagi si Pindo men Bapak Katrin rekod nanggo rekam. Jadi banci si ulang-ulang karena cukup komprehensif disampaikan Dr. Lahargo. Jadi intinya ada beberapa poin dari disampaikan Dr. Lahargo. Sebenarnya harus dimaklumi keadaan cemas, sedih, stres, bingung, biar merawa, itu perasaan normal. Ulai lawan, bagaimana tak masuk nada? Ulai lawan bahwa wajar. Apakah dalam keadaan saat pandemi seperti si Gundarienda. Jadi kita tutuhu harus ubah carana. Ya, hadirin kita merawa emosi sebagainya dari sampaikan Dr. Argo ya. Berbicaralah dengan orang yang paling kita percaya, paling kita kasihi. Sharinglah satu dengan lain. Sharinglah dengan pendeta, sharinglah dengan pertua diaken. Harapan kita MC, harapanlah keadaan cemas si wajar dan sebagainya dari banci berbagi dengan teman si kasih kita. Jadi enda tutu banci meredakan perasaan yang sedang kita rasakan. Banci mengurangi, membantu meredakan perasaan si rasakan kita dai. Kedua kan, ini agak gedang sampaikan Dr. Lahargo. Memang kita 3 bulan eda di rumah, kecuali yang bandel-bandel lah membagikan. Di rumah kita tetap harus dijaga pola hidup yang sehat. Jadi tadi katakan nadai makan makanan yang bergizi. Nah, kain makanan bergizi artinya keseimbangan lah. Ulah kali melala caman B2, besada, si sayur lali, darulah seimbang, lah kak bergizi, bagi kita. Kemudian 2, dari kata kena olahraga yang teratur, minimal 30 menit, tapi tergantung kondisi masing-masing, usia kita juga. Karena hormon endorfin itu memang melawan stres. Jadi olahraga 30 menit minimal lah, 30 menit sehari. Dikatakan Dr. Lahargo. Kemudian selanjutnya kata kena lakukan kontak sosial dengan orang yang kita kasih di rumah ataupun keluarga ataupun teman melalui telepon, media sosial dan sebagainya. Nah, kata-kata ciptakan suasana hati yang gembira dan bahagia karena kegembiraan itu adalah obat bagi kita. Gembira adalah obat. Nah, jadi dah jelaskan itu Sada Petrus ayat 4, Sada Petrus 4 ayat 7. Jadi enda ya katakanlah ulang ngisap nih. Nah, enda dulu tergantung kita lah masing-masing. Jadi yakin kita ulang ngisap nih, nah ulang kita ngisap ngadi mabagai Bapak Saura. Ulang ngisap, ulang minum alkohol, ulang narkoba, ya enda karena untuk mengatasi perasaan yang tidak nyaman si rasakan kita sekarang banci lebih tidak nyaman dengan merokok dan sebagainya. MD katakan Dr. Lahargo. Jadi adilit kita ndai bagi katakan ndai bagi nandetesia lit ndai kecemasan adi banci kita merasakan stres, kecemasan atau perasaan tidak nyaman yang berlebihan. Ada berlebihan bagi kata nandetesia. Nah, katakanlah bahwa dibanci segeralah berkonsultasi dengan orang yang profesional. Bukan harus ke dokter ahli jiwa, bukan harus dokter kesehatan jiwa, tapi bancikan ku pendeta, ku psikolog, ku konseling katakan dari pertua dia akan kayak silakan langsunglah hadapilah banci mereda kecemasannya. Sebab terus-teruskan kecemasannya banca rusak organ yang kencang. Jadi belah pedas kita dan pertolongan cepat dan tepat. Nah, ndai paling penting ku akan katakan ndai dapatkan sumber informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya. Ya, kak saudara beda. Kita lah kasih buka
lah kasih buka WA dan macam-macam kayak Krina, lah kasih agak puas. Ini sibukan kita cemas, stres. Jadi harus memang ya harus dari sumber yang dipercaya, lakukan pencegahan serta penanganan yang diperlukan dari sumber yang terpercaya. Jadi hindari informasi dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya atau diragukan kebenarannya. Betul. Waka ngomi hati-hati kita buka media sosial. Adilah siapa nyaman ngome lah pada buka matikan saja. Oh begitu. Dan saya kurangi kecemasan kita dengan melakukan pembatasan menonton berita-berita mengenai COVID-19 ini. Nah, jadi membaca, mendengarkan informasi yang berlebihan juga banci menyebabkan stres. Jadi kayak istilah Dr. Lahar Gondai, lakukan diet media sosial. Lakukan diet media sosial. Lo mana saya lakukan diet? Diet media sosial apa yang harus dilakukan? Jadi terakhir terus dikatakan lakukan relaksasi, santai, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Itu akan membuat kita lebih rileks, lebih santai, lebih tenang, sehingga imunitas kita, antibodi kita akan meningkat, kekebalan tubuh kita akan meningkat. Nah, kira-kira mungkin Sitik kesimpulan resume si banci kusimpulkan ibas kain desi jelaskan Dr. Lahargo. Jadi endam kuaka Sitik di tengah tambahan bus pendeta Nar, silakan pendeta dan diin Bapak Katrin silakan. Ya, melala bujur man Bandu mas sebagai moderator. Ya, sudah dua nanti bikin jadi pembicara ngom pas kelenda si kita kendai pe mis kuingat kamu lihi si kita kendok trenandai. Oke, baik. Ya, jadi sehat-sehat kamu sebagai moderator tahlit kagi wari-wiri serenda lead relasindu ibas hal-hal si bagian darupana si banci mereka pencerahan membanta terlebih ibas menghadapi new normal yang dandai. So kain desi katakan Nora Protemeritus ta Bapak Icai kokap menjadi khawatiran ta. Uang yang kita harus menghadapi ke depannya. Jadi kokap ibas kamla langi kiri si banci memberikan masukan arah relasi-relasi bas kam gelas saya turunkan kaki bagian darupana perjumpaan ta. Baik pendeta. Jadi langsung korespon. Setuna dahulu ngomalem gelarna jemata si memang ia terkena positif. Ia memang lagi kenca selamenda Pak isi kita kena. So ia agak mela. So kami kata tenaga kesehatan kok bisa kena positif. Malah sering endokrina. Jadi akap kami di kali kesempatan teman sejawat kami artinya anggota Runggun Tenda dinggit bagi ia coba si lobby gelah ia berikan pengalaman uga memanage waktu padahal ia kena positif. Iya ma. Salah sada dia banci berbagi dengan kita sehingga banci tuh menenangkan hati kita. Lalu berarti bahwa kalau kita nanti positif pasti akan berbahaya dan seterusnya. Dan pengalaman naik. Iya. Banci pagi mudah-mudahan banci si lobby dia pagi sharing terus kita lah. Ya, ngatakam waktu nama jadi maka Bandu kabit dia ko nepe gelah ngok keri iskedul kendu komunikasi res. Lang maksudku rasas kita ngelobi cakari ada aku di ngelobi salah kalian di pendeta. Oh ya ras kita. Oke, ya ngelobi Bang ras pendeta. Iya. Belah bagi kena pengalaman Iya. Ini kan pengalaman langsung bagi kam dulu hanya teori. Bagai. Jadi kasih laku kena untuk dan utuh stres yang paling langsung ia alami nih pendeta. Gua dia ngelawan gua yang memanage dirina banci ia dungna malam tidak berbahaya bagi kehidupan pribadi. Ya, lanjut silakan. Enam ya mas, jadi kokap di samping SDP mungkin secara praktisi KP dari segi kesehatan kari, bacika kari ya turunkan kantah, lid kari waktu nu, lid kari pembicara atas ya turunkan kah, sebab edukasi sebagian dari upana enda kokap perlu iulang-ulang, segala enda menjadi kebiasaan tak kari bas situasi simbaru enda. Jadi kokap sekali enda dari segi psikis, iba baik Dr. Lahargo kita, mungkin pagi dari segi praktisnya enda kari time kami kari talit kari sibaci ihubung indu.
Adi dari segi pengalaman di dondai kiri, anda kok dokter tandai kiri si lobby kari segala banci kiri memberikan kesaksian secara langsung man perpulungan tak kerina. Banci, oke baik. Ya. Jadi bagaimana gua biam lala bujur, bagaimana peman bandu host duana, pertua Bapak Katrin, bagaimana peras yakin Bapak Nesia, bagaimana peras kabit diakonia singgo program kenenda, bagaimana peman banta kerina perpulungan. Ya bujur bas partisipasi sa memang piga-piga deh, berambra jadi hal si positif keriman bana, jangan har berita kaman kalak si depan. Jadi bagaimana gua biar bes bidang diakonia dengan akan berberita, tidak? Enggak ndak katakan du bujur enggak. 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 Ya, maka bujur man banta kerina perpulungan itu Tuhan, saya tak kerina guna menutup acara nanti adalah sekitar toto. Isahkan kami melala bujur man bandu Tuhan, hidungi kami menda baswarienda, sada bagin sikinendang go jadi rencana Tuhan guna yalokan kami bas kegeluhan kami. Godai pakendu anak andu dokter lahargo guna memberikan pencerahan secara psikis man kami kerina. Uga kami harus mengelola pikiran kami, emosi kami. Samakai bas kami mampu keri mengelola radukan ras Tuhan. Banci keri hadapi kami situasi sebagian darupana kari. Alu semangat simbaru, alu pemahaman simbaru. Sekaligus pe Tuhan. Itandai kami diri kami, arah perilaku kami. Saya harus menyesuaikan kari bas situasi simbaru endah. Maka menjuah-juah kerina perpulungan du, kami kerina singkelangi kami. Bagai PK kelangan kami sebagai moderator, orang tua kami, Bapak Lita, Sinulinga, Pepa Supasundu, kelebas wari-wari serenda, tetap dipakaikan duya, guna memberikan pencerahan, man kerina perpulungan du. Bagai kerina runggun gereja, simut begin, serayandu, yang Pepa Supasundu, segala na kami pekerina, argia-gia, ibas terus memberikan edukasi, terlebih pencerahan man kerina perpulungan du. Bagai kami kerina perpulungan du, megegar semeganggang kami, ibas menapaki wari-wari si berikan Tuhan man kami. Kentisik nari pe istirahat kami Tuhan, kami singkelangi kami. Dokter kami pe ibis terusin na ceramah na baswari bernyenda, kami tetap memberikan kesehatan kejuah-juah man bana. Dalam toto kami man bandu, hidungi kami pertonton kami nda ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. 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 Ya, menjuah-juah man banta kerina.